Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Bersama saya Siti Rahma Harahap, kembali lagi di Oasis, obrolan seputar Islam, yang merupakan satu kerjasama dari kegiatan Prodi Manajemen Dakwah Stein Mandailing Natal dengan Radio Star FM penyambungan tentunya. Ya, di hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 ya sahabat, kita hari ini telah mendatangkan narasumber yang cukup mumpuni dalam bidangnya, dan juga selama 1 jam dari pukul 11 sampai pukul 12 nanti kita akan berbincang-bincang masalah tentang tema-tema yang telah kita tentukan ya. Hari ini kita bertemakan tentang cara tepat menyambut bulan Ramadan, dan ada narasumber kita yang telah kita persiapkan, yaitu Bapak Amrar Mahfuz Faza MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bapak hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Iya benar-benar. Bapak, saya mau bertanya dengan Bapak nih ya. Iya. Sebagai umat Islam itu kan kita kan harus berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan, apalagi dalam bulan Ramadan yang kita tahu memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan dari tanggal 1 Ramadan hingga tanggal 30 nanti gitu ya. Dan ada memang yang beberapa yang harus kita persiapkan. Benar enggak gitu, Pak? Betul sekali Bu Rahma ya. Jadi hal yang sebenarnya paling mendasar itu apa sih kita sebagai umat Islam untuk menyambut itu? Baik, terima kasih Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, shallallahu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tentu saja banyak persiapan yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Ada 5 nanti Bu Rahma akan kita paparkan satu persatu yang menjadi persiapan penting dalam menyambut Ramadan ini. Begitu ya. Ya. Jadi kalau kiranya nggak kita persiapkan, apa kira-kira yang terjadi ini Pak? Jadi seperti kata Nabi SAW, sangat celaka, wailun liman adraka Ramadan. Sangat celaka bagi orang yang menjumpai Ramadan hanya karena laisa lahu minal ju' wal atas, hanya karena dia hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Celaka. Jadi artinya sia-sia Bu Rahma, nggak ada manfaat puasanya, capek-capek nahan haus lapar saja, nggak dapat pahala, nggak ada nilai ibadahnya. Jadi sia-sia. Jadi sebenarnya berpuasa itu bukan hanya nahan lapar dan haus saja gitu ya. Betul Bu Rahma, betul. Karena kalau kita didik sama anak-anak mungkin boleh lah kita bilang hanya menahan haus, menahan lapar gitu ya. Tapi kalau untuk orang dewasa sendiri harus ditanamkan nilai-nilai yang lain gitu. Betul. Contohnya apa kira-kira Pak? Ya mungkin dari nanti kita akan paparkan dari kesiapan hati yang berpuasa, kesehatan badannya, belum lagi nanti tentang ilmu-ilmu puasa ini. Nanti banyak hal-hal penting yang harus bagi kita orang dewasa ini harus Bu Rahma kita persiapkan agar enggak sia-sia puasanya. Artinya kita itu tidak boleh menyepelekan bulan puasa. Betul ini ya. Sekali, iya, karena memang banyak orang kan itulah mungkin yang menyebabkan orang berpuasa hanya sekedar puasa gitu tanpa ada dia melihat nilai-nilai yang tersembunyi, yang terselubung dalam bulan puasa Ramadan itu ya Pak. Iya, betul sekali. Oke. Satu di antaranya mungkin kalau saya pernah membaca ya kan Pak tentang hukum dalam berpuasa ini ya, itu kan wajib Pak ya. Iya, betul. Wajib artinya ini apakah untuk kita sebagai umat Islam semua atau bagaimana? Baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yes. Jadi di sini yang dihimbau ini orang-orang yang beriman, Bu Rahma. Yeah. Tentunya orang beriman ini pasti dia orang Islam. Walaupun memang tidak semua orang Islam itu beriman
beriman. Iya. Cuman kalau orang beriman pasti dia Islam. Nah, kata-kata iman itu sendiri gimana nih? Apakah boleh nggak kita minta rincikan dulu, Pak? Iya. Saya ini banyak tanya nih loh, Pak. Baik. Tentu kalau kita dalam artian beriman, tentu kita merujuk yang pertama arkanul iman. Iya. Rukun iman yang 6 itu sudah pasti mutlak wajib diyakini seorang muslim gitu. Namun tidak hanya sekedar yakin dan percaya saja, karena iman itu iqrarum bil lisan wa tasdiqu bil qalbi, iqrarum bil lisan wa af'alu bil arkan. Dia itu dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lidah, dibenarkan dalam hati dan diperbuat oleh anggota badan. Jadi percaya kepada Allah, yakin Allah Tuhan. Tapi dia merasa nggak ketika dia lagi sendiri Allah melihat dia, lagi rame-rame Allah menatap dia. Terus dia percaya nggak malaikat itu nyatat semua pekerjaan perbuatan dia. Jadi tidak hanya percaya begitu saja, tentu dia harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi tentu orang yang beriman seperti inilah yang diwajibkan menunaikan ibadah puasa. Oh, sangat menarik sekali sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita ini berarti orang gila tidak, Pak, ya, karena dia nggak beriman gitu ya, dan tidak berakal. Karena saya tahu berakal dan beriman itu gimana tuh? Baik, jadi dia kan kalau dalam hadis Nabi itu rufi'al kalam an salasin, diangkat pena, artinya tidak dicatat konsekuensi perbuatannya itu dari 3 perkara. Di antaranya anil majnun hatta ya'qil, tidak diangkat perbuatannya itu, ditulis perbuatannya itu baik dia perbuatan yang baik ataupun yang buruk dari orang gila sampai dia berakal. Kemudian anis sobi hatta yahtalim, dari anak-anak sampai dia dewasa ya belum atau balik begitu. Anin naim hatta yastayqis, orang yang nggak sadar lagi tidur sampai dia bangun baru dicatat perbuatannya. Oke, berarti itu ya arti dari berakal dan juga beriman itu ya. Kalau beriman itu dia memang meyakini, mengimani, tapi tidak hanya meyakini tapi juga menjalankan. Betul, ya apa yang telah disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, jadi sebenarnya esensi dari puasa itu sebenarnya apa sih, Pak? Tentu saja esensi dari puasa itu pertama adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita itu sami'na wa ata'na, kita mendengar apa firman Allah, perintah Allah, kita taati. Dan yang kedua, kita bisa merasakan bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang muslim maupun di luar muslim, bagaimana rasanya mungkin tidak makan, hanya makan 1 kali sehari dan sebagainya. Itulah esensi diantara puasa ini, Bu. Oh gitu ya, berarti sebenarnya nggak hanya itu saja ya, Pak, ya, sisi puasanya kita itu memang menjalankan ibadah yang memang sudah seharusnya diwajibkan oleh Allah, gitu ya. Dan kita juga agar tahu gimana rasanya untuk menahankan sebuah lapar dari orang-orang yang tidak pernah makan, begitu ya. Oke, Bapak, nanti sih ya kita akan bahas satu lagi ya, Pak, sebenarnya bagaimana sebenarnya cara tepat menyambut bulan Ramadan. Baik, ya. Tapi ya sahabat, kita tunggu satu jeda iklan berikut ini, tetap di 102,6 FM. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyediakan kantor khusus melayani perizinan untuk Anda yang berusaha agar mengurus dokumen izin keabsahan usahanya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Ayo, urus dokumen izin usaha Anda untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha. Dokumen lengkap, 1 hari selesai. Kami siap melayani Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Ya, kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, kita ngobrol lagi ya dengan Bapak Amrar Mahfuz yang merupakan Sekretaris Prodi ya, Pak? Iya. Ini pejabat ini loh, sahabat. Jadi di Oasis itu kok nggak pejabat kita nggak mau ngambil, astagfirullah, nggak juga ya. Iya, Bapak, kita kan tahu nih ya, Pak, ya, kalau bulan Ramadan itu sebenarnya kalau bagi saya adalah yang paling saya tunggu-tunggu. Kenapa gitu ya? Salah satu tempat kita silaturahmi yang terjaga untuk nanti ketika pas nunggu-nunggu Idul Fitri. Apalagi untuk anak-anak ya, pasti ada baju lebaran, semuanya serba lebaran gitu ya kan, Pak. Betul sekali. Nah,
Tapi pada hakikatnya kita sebenarnya nggak itu yang dikejar gitu kan Pak. Karena bulan suci Ramadan itu adalah sebuah bulan suci yang bulan yang mulia dan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya. Nah karena ditunggu-tunggu oleh semua kaum muslimin sahabat, jadi hal yang ditunggu-tunggu itu pastinya harus dipersiapkan secara matang. Ibaratkan seperti kita menunggu lamaran seorang calon suami gitu ya kan Ilham. Menunggu-nunggu lamaran kita harus mempersiapkan. Begitu juga dengan Ramadan gitu ya kan Pak. Betul sekali Bu Rama. Apa sih Pak yang memang pertama sekali yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Ya. Baik Bu Rahma, ini pertanyaan menarik ini. Bahkan sebenarnya dalam segala hal itu perlu persiapan saya sebenarnya. Mau melanjut pendidikan, mau berumah tangga, mau bekerja, semuanya. Bahkan mau nanti kita hidup lagi yang kedua kalinya di padang mahsyar perlu persiapan di dunia ini. Benar-benar. Apalagi Ramadan yang sudah diambang pintu, sebentar lagi tentu kita perlu persiapan yang matang. Itu tentu yang paling pertama sekali adalah hifzul jismiyah. Hifzul jismiyah menjaga kesehatan badan atau jasmani kita. Ya bagaimana, karena ini memang puasa ini ibadah badan begitu. Sama dengan haji, itu ibadah badan. Tentu kalau kita tidak bisa puasa karena sakit dan segala macamnya, itu tentu tidak bisa kita menjalani puasa ini di tahun ini begitu. Perlu kita menjaga badan, kesehatan, ya bagi yang ada pantangan-pantangan makanan jagalah gitu kan. Jangan diporsir, jangan dipaksakan sekali ya. Ya karena kalau tergantung dengan selera, ini semua kita selera sebenarnya. Sama itu kalau orang mau buka itu dilihat semua orang yang jual itu semua mau kita beli, mau kita makan. Sampai di rumah kita buka, kita hidangkan paling 2 macam yang termakan. Habis itu enggak sayang, kadang mubazir, nggak ada yang makan. Jadi tentu kita harus persiapkan kesehatan kita, stamina kita yang dilarang oleh dokter. Kita berobat jangan dulu makan ini Pak Bu, ya kita tahankan lah dulu, kita hindari lah dulu. Mungkin salah satu juga selain kita menjaga pola makan kita ya kan Pak, kita juga menjaga pola tidur kita mungkin sebelum ini ya. Karena saya lihat apalagi laki-laki ya Pak ya, mohon maaf. Kebanyakan sibuk marlopo daripada mau beribadah jadinya ya. Betul. Jadi sehingga porsi tidurnya itu berkurang gitu ya. Betul Bu Rahma. Kadang lebih tahan lagi begadang di lopo itu sampai 2 jam 3 malam baru pulang. Baru tidur, kadang kelewatan subuhnya, khawatirnya kelewatan sahurnya nanti juga. Karena benar. Terbiasa tidurnya jam-jam 2 jam 3 malam gitu kan. Kalau mungkin ibadah is okay, mungkin ada masalah, bagus, nanti ada yang bangunkan dan sebagainya. Ini kadang hal-hal yang sia-sia yang kita bergadang itu kan. Badan nggak fit, bangun pun telat, nggak sahur, akhirnya nggak puasa. Tapi bukan berarti marlopo itu tidak bagus, boleh. Tetapi karena marlopo itu merupakan salah satu wadah silaturahim bapak-bapak ya. Karena mereka sudah malo jalan akarejo dari pagi sampai sore mungkin ya Pak ya. Jadi menghilangkan penat dari marlopo gitu. Tetapi boleh asalkan dia dibatasi jamnya begitu ya kan Pak. Karena setahu saya menurut dokter sendiri jam tidur manusia itu paling banyak itu berapa jam? 9 ya Pak? Kurang 8-9 jam gitu. Jadi sehingga kalau kita kurang tidur maka tenaga pun akan berkurang begitu ya, termasuk untuk menyambut bulan puasa. Sehingga kalau dia sakit maka nggak jadi puasa dong. Apalagi nanti dia siangnya mau kerja lagi. Benar. Kurang tidur, kurang fit, tak sahur, kira-kira semangat nggak kerjanya lagi tuh Bu Rara? Mungkin tidak lagi, malas kan. Akhirnya nggak puasa dong. Benar. Jadi kalau yang untuk laki-laki seperti itu, kalau untuk perempuan sendiri gimana kira-kira? Ya sama sebenarnya Bu Rahma ya, karena siapapun kita karena sudah nggak sehat ini sakit, biaya banyak yang habis dikeluarkan dan sebagainya, tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan sebagainya. Ya sebenarnya sama saja itu Bu Rahma. Mungkin kalau
mungkin apa pola makan untuk perempuan atau olahraga perempuan itu mungkin Bu Rahma lebih tahu lah yang terbaik ya kan. Wow. Yang penting kalau saya untuk olahraga supaya diet aja nih kurus. Tapi nggak dikasihkan sama Allah Pak, saya kurus badan nampaknya. yang penting sehat saja lah Bu Rahma. Benar. Gitu ya. Mau gemuk, mau kurus yang penting sehat. Banyak orang yang gemuk gak sehat. Oh begitu ya. Iya. Apalagi benar. kurus. Wah. Jadi tadi yang pertama ada hifzul jismiyah, yang menjaga kesehatan badan. Berarti kita ini sahabat harus bisa-bisa pintar-pintar menjaga badan kita biar nanti ketika bulan Ramadan itu fit badannya. Karena begini Bu Rahma ya, karena kan ada pernah dengar ungkapan sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Itu sebenarnya bukan hadis. Itu merupakan ungkapan seorang dokter luar negeri, bukan dokter Indonesia, yang membuktikan bahwasanya orang yang berpuasa itu jauh lebih sehat daripada yang tidak puasa. Kenapa Bu Rahma? Secara ini kita bicara medis lah, kesehatan. Karena memang kalau diporsir kita semua kita makan, nggak ada henti-hentinya, nggak ada batasannya. Awal mula sumber penyakit adalah perut. Kalau sudah perut bermasalah, maka semua pun akan kena. Jadi dari jam 5:30, jam 5 dari habis subuh sampai maghrib, katakanlah 12 atau 11 jam lah katakan pokoknya. Disitulah proses metabolisme tubuh itu diatur oleh Allah lewat puasa, maka dia akan sehat dengan berpuasa itu. Jadi memang terbukti, medis pun membuktikan, apalagi sunnah Rasulullah SAW. Iya benar-benar. Bahkan kalau kita alihkan ke makhluk Allah yang lain, ular, proses pergantian kulit ular Bu Rahma itu tidak bisa kalau dia nggak puasa. Oh ternyata ular itu berpuasa ya? Berpuasa 40 hari kalau tidak salah, tidak makan, tidak minum, tidak apa-apain, agar dia berubah kulitnya yang lebih bagus daripada sebelumnya. Akan mengubah sendiri dengan dia puasa. Kalau tidak dia akan mati. Itu berarti luar biasa puasa ini ya. Bahkan binatang pun merasakan manfaat. Dan memang sebenarnya cara diet yang sehat pun berpuasa Pak. Betul iya kan. Betul. Tapi baik kebanyakan bulan Ramadan ini kebanyakan mama-mama ya palingnya ya. Saya kok makin gendut ini untuk di bulan Ramadan. Orang pulang kan jika dijaganya cara makan yang berbuka tidurnya nggak dijaga gitu ya kan Pak. Betul sekali. Iya benar. Jadi selain kita untuk menjaga kesehatan, ada nggak lagi Pak untuk mempersiapkan bulan Ramadan itu? Yang tidak kalah penting yang kedua adalah istibdal syam madiyah, yaitu mengganti puasa yang telah lalu. Wah ini kita ini sebenarnya sama saja, baik laki-laki maupun perempuan yang ada halangannya, mungkin karena dia musafir, sakit dan sebagainya, harus diganti sebenarnya Bu Rahma. Jauh-jauh hari sih sebenarnya, tidak harus sekarang ini, jauh sebelum bulan Sya'ban, bulan Rajab, sebelumnya lagi harus diganti sebenarnya. Tapi bagaimana hukumnya kalau sudah masuk Ramadan, puasa tahun lalu pun belum diganti? Itu bagaimana? Itu nanti setelah Ramadan nanti berakhir, dia harus mengganti semuanya. Dan apakah memang benar tuh nggak ada sistem berlipat ganda bagi orang yang tidak mengganti puasa di bulan sebelum Ramadan? Artinya itu menjadi hutang dia bagi yang tidak berpuasa dengan berbagai alasan apapun itu, dia dianggap masih berhutang puasa. Bahkan seandainya, mohon maaf ini Bu Rahma, nanti dia meninggal, dia bilang sama anaknya, ahli warisnya, nak, nanti kalau ibumu meninggal nanti tolong ganti puasa ibu ya. Berapa hari mak? 20 hari. Itu wajib ahli waris anaknya mengganti puasanya. Man soma man mata wa huwa shaim falyasum waliyuhu. Kalau ada seorang meninggal, maka walinya lah yang akan menggantikan puasanya. Jadi itu sampai dimintai pertanggungjawabannya sampai akhirat. Keturunan itu juga ya. Kalau seandainya tak bisa mampu menggantinya dengan puasa, makanya ada enam itu yang boleh tidak berpuasa tapi harus diganti. Yang pertama adalah dia musafir, lagi berperjalanan, pergian. Yang kedua sakit, nggak bisa dipaksakan puasa. Yang ketiga ada nanti dia orang sudah tua, sudah sepuh, sudah jompo, sama sekali nggak sanggup lagi. Ada nanti hamil, ada yang menyusui, dan ada yang terakhir nifas atau haid. Jadi ini mereka nggak puasa tapi harus qadha, mengganti puasa. Tadi yang Bapak bilang mengqadha itu boleh untuk digantikan oleh keturunannya begitu? Ya betul. Itu sahih Pak? Sahih.
Sahih. Itu hadisnya sahih, dan saya sudah menjalankan ketika almarhum ayah sudah meninggal. Kata ibu itu, ayahmu punya utang puasa 10 hari. Jadi di antara kami biarlah saya menggantikan puasa atas nama ayah almarhum meninggal. Itu sahih hadisnya. Jadi terkait dengan pelipat gandaan ya Pak ya. Itu gimana itu? Misalnya nih, tahun ini saya ini nggak bisa nih puasa nih. Tahun depan saya mau puasa. Apakah puasa saya yang tahun ini berlipat ganda menggantinya atau gimana Pak? Berlipat ganda dalam artian membayar semua puasa yang tinggal. Iya. Misalnya gini, saya tahun ini 2 nih. Tahun ini 2. 2 yang nggak diganti nih misalnya. Iya. Masuk Ramadan. Masuk Ramadan belum Iya. terganti yang 2 ini. Iya. Tahun depan tuh menjadi 4 gitu. Oh, tidak Itu ada. gimana? Tidak ada. Tidak, itu saya sampai sependek pengetahuan saya Bu Rahma, sampai sekarang saya belum pernah temukan hadis atau ungkapan para ulama yang menyatakan ada pelipat gandaan atau kali 2 lah istilahnya. Iya, kan begitu kan. seperti itu. Berlipat ganda tidak, hanya mengganti puasa yang sejumlah yang ditinggalkan. Nah, berarti kalau memang 2 tinggal ya 2 begitu, tidak ada kelipatan. Jadi misalnya nih tahun 2018 nih Pak ya, misalnya seorang ibu sedang hamil nih 1 bulan nggak digantinya. 2019 dia nggak terganti 1 bulan ini. Itu berarti tetap 30 hari juga. Iya. Karena puasa 2019-nya dia nggak puasa 30 hari. 2018 maksudnya. 2018. Di 2019-nya dia puasa. Dapat juga 30 hari. Tidak digantinya nih puasa di 2018 nih. Jadi hutang sama dia. Hutang dan tapi tidak berlipat ganda. Tidak, sejumlah yang ditinggalkan. Terkait dengan membayar fidyah? Membayar fidyah nanti ada ketentuannya. Nanti dia akan hitungannya itu dalam mazhab Syafi'i itu kurang lebih 6 ons atau 675 gram, kurang lebih 0,75 kilogram. Itu pembayaran fidyah dalam 1 puasa yang ditinggalkan. Berarti kalau kita yang lebih enak hitungnya itu ini takaran mazhab Hanafi, Maliki 1,5 kilo. 1,5 kilo beras. Satu puasa untuk 1 orang miskin. 2 puasa 1,5 kali 2 berarti 3 kilo lah, berarti puasanya kan harus diganti. 2 puasa 1,5 kali 2 kan begitu kan? Berarti 3 kilo beras. Iya. 3 kilo beras. Begitu dia. Kalau dengan membayar fidyah ini siapa yang boleh membayar fidyah, ataukah seorang semudah saya boleh nggak bayar fidyah kira-kira? Tidak. Itu tidak semudah itu bahwasanya saya nggak bisa puasa nih. Memang nggak bisa puasa ya kan. Malaslah gantinya fidyah, nggak bisa seperti itu. Berarti harus orang tua. Orang tua yang sudah sepuh, yang penyakit memang tidak bisa terobati lagi gitu sakit ya. menahun. Terus nanti dia menyusui atau hamil ya kan, pokoknya tahun pertama dia hamil, tahun kedua dia nyusui. Iya, itu banyak seperti itu Pak. Tahun ketiga dikira aman, rupanya hamil lagi. Maksudnya nggak dikira kesempatan untuk saya lihat contohnya ya kan. Ya harus dilunasin. Aduh Bang, gimana itu sudah banyak sekali itu, gimana cara membayarnya itu 60 hari 90 hari gimana itu, kalau aku mati gimana? Aduh, janganlah bicara mati dulu kan. Dia harus menggantinya, apalagi masih usia muda produktif harus diganti. Tapi nanti dikhawatirkan ada bawaan sakit dari muda dan sebagainya, dia harus bayar fidyah. Berarti kalau orang semuda saya nggak boleh ya? Nggak bisa. Saya pikir saya boleh bayar fidyah. Wow, keren sekali pembahasan ini. Karena berhubungan dengan bulan puasa dan sebenarnya menarik sekali, apalagi untuk kaum mama-mama ya yang belum pernah membayar puasa. Yuk kita bayar puasanya, tapi jangan bayar fidyah kalau memang nggak kena penyakit yang parah. Ya sahabat, nanti kita akan ulas kembali lagi tentang cara tepat untuk menyambut bulan Ramadan, tetap di 102,6 FM. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.